Shalom, sahabat dahsyat, sahabat luar biasa, sahabat yang diberkati Tuhan. Salam sehat semuanya. Saya bersyukur dan saya yakin dan percaya satupun para pemirsa saya berharap tidak ada yang kena COVID-19. Saya yakin dan percaya juga tangan Tuhan yang luar biasa selalu melindungi saudara dari penyakit COVID-19. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara yang sama di televisi Kanya Anda. Biarlah pada saat ini yang kesempatan yang baik ini kita boleh belajar bersama-sama, menggali firman Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti dan amat teristimewa mengalami dan bisa melakukan sebagian daripada firman Tuhan. Mari saudara, kita sepakat, kita berdoa dengan pertolongan kudus, biar firman Tuhan yang sangat sederhana ini memberkati saudara dan saya. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah, kasih karuniamu, perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu sehingga kami yakin dan percaya satupun para pemirsa yang Engkau kasih terbebas, terlindungi dari COVID-19. Di pasalnya Tuhan, kami boleh bersama-sama ingin mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi para pemirsa, sehingga kami sepakat hanya firman-Mu saja yang memberkati kami. Kau pagari kami dengan para malaikat-Mu Tuhan, sehingga kuasa gelap, kuasa setan, iblis tidak juli dengar firman-Mu. Justru ayat demi ayat memberkati kami semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, roh kami hanya firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terbiasa mencatat judul firman Tuhan, izinkanlah saya memberi judul firman Tuhan yang sangat sederhana ini, yaitu jalan hidup tak selalu rata. Ya, sekali lagi judulnya jalan hidup tak selalu rata. Saya bersyukur secara pribadi ya kepada pemerintahan yang ada yang sudah membangun jalan tol yang cukup panjang dari Jakarta hingga sampai yang ke timur. Saya sudah pernah nikmati, yaitu sampai di kota Probolinggo. Ya, begitu panjang, hampir kurang lebih 700 sampai 750 km saudara dari Jakarta. Saya bersyukur. Kenapa saya mau bersyukur banget saudara? Karena memang saya ini orang traveling dengan Bu Ita saudara. Kalau dulu belum ada jalan tol, saya cukup ya panjang dan melelahkan. Contoh, kalau saya pergi ke Jawa Tengah, Semarang, Solo, Jogja itu kalau dulu belum ada jalan tol, saya bisa tempuh 8, 9 sampai 10 jam. Bahkan kalau macet bisa 12 jam saudara ya. Tapi dengan adanya jalan yang luar biasa ya, untuk mempercepat perjalanan kita hanya tempuh dengan 4 jam sampai di Jogja dan Semarang ya. Dan itu saudara, saya bisa nikmati ya atas jeripayah daripada pemerintahan hari ini saudara, kita bisa menikmati jalan tol. Tetapi meskipun jalan tol ya menurut saya ya adalah jalan tol yang luar biasa, tapi kadangkala jalan tol itu ada juga yang ya kurang lebih 20 sampai 25% lah yang mengganggu perjalanan kita. Kenapa? Saya pikir kalau namanya jalan tol itu pasti mulus dan tidak ada hal-hal yang cukup mengagetkan. Tapi ternyata keadaannya juga saya pikir jalan tol itu lurus dan mulus, tetapi kadangkala dengan saya kecepatan tinggi ya, saya itu hobi sekali kalau di jalan tol ya mengendarai cepat supaya cepat sampai ya, kita lebih istirahatnya lebih panjang. Tapi kadangkala saudara melewati ya sambungan atau jembatan dan sebagainya itu pasti kita merasakan sesuatu hal yang kurang nyaman, duduk atau seolah terpental dan sebagainya. Saya pikir tadi jalannya lurus dan mulus, tetapi keadaannya juga tidak rata saudara. Demikian juga jalan hidup kita ya, Tuhan tidak pernah berjanji dan firman juga tidak pernah berjanji jalan hidup kita selalu mulus dan rata. Tidak ada.
Ya, oleh sebab itu saya beri judul hari ini, jalan hidup tak selalu rata. Menurut Ulangan 11 ayat 11, ya, kitab Ulangan 11 ayat 11 dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ini catatan Musa, saudara, ya. Menikmati Kanaan adalah suatu rancangan Tuhan, suatu janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel, ya, ketika itu sedang berada dalam penindasan di Mesir, saudara. Ya, rancangan Tuhan membawa orang-orang Mesir, orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Menikmati Kanaan adalah rancangan dan tujuan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Ya, Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Menurut Keluaran 3 ayat 8, ya, Keluaran 3 ayat 8 dikatakan suatu negeri yang baik, ya, dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, saya katakan di sini, ya, saya dulunya nggak ngerti kok negeri suatu daerah dikatakan berlimpah susu dan madu. Ya, air susu dan madu, madu manis dan susu itu, ya, membuat kita sehat. Ternyata betul, saudara. Waktu ketika saya mengikuti Holy Land, ya, tur ke Israel, begitu saya pertama kali datang ke Mesir itu memang suasananya panas sekali, saudara, terutama di padang gurun. Ya, kalau kita melihat piramid itu, waduh, sangat panas. Nah, setelah kita menyelesaikan di tempat tur yang di Mesir yang begitu panas, ketika menginjak perbatasan Mesir dengan Israel, dengan pemandangan yang luar biasa, pohon kurma yang begitu berbaris rapi, dengan pandangan laut yang biru, belum melompat, belum melewati perbatasan, saya itu sudah merasakan adem, saudara. Ya, apalagi setelah diperiksa dan sebagainya, kita melewati perbatasan, sungguh benar apa yang dikatakan di situ, ya, negeri bangsa pilihan Israel itu luar biasa. Ya, untuk mencapai rancangan tersebut, ya, tanah perjanjian itu, saudara, bukanlah perkara yang mudah. Saat itu yang dialami Musa bersama-sama, ya, bangsa Israel perjalanan keluar dari tanah Mesir itu bukan suatu perkara yang mudah. Sebab apa? Di mana tempat Tuhan menuntun bangsa Israel bukanlah suatu tempat jalannya yang selalu rata dan mulus. Memang benar. Ketika saya berjalan pakai bis, saudara, 12 jam, saudara, ya, dengan kecepatan tinggi, ya, 100, ya, enggak mungkin bis itu kalau itu lewat tol 120 ke bawah, enggak mungkin, pasti 120 ke atas. Itu hampir 10 sampai 12 jam. Itu banyak saya jumpai satu daratan yang terjal, yang banyak, aduh, padas-padasnya, batu-batuannya, ya, dicekkan di sini, ya, banyaknya gunung-gunung atau lembah-lembah yang harus dilewati oleh bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tetapi proses hidup dari bangsa Israel harus dijalani. Ya, kadang-kala kalau kita menerima janji Tuhan seolah, waduh, baik, memang betul janji Tuhan itu baik, ya, dan ya dan amin. Tetapi ketika mendapatkan janji itu, saudara saya harus siap diproses melewati jalan-jalan yang tidak rata, jalan-jalan yang bergunung, jalan-jalan yang berlembah. Bahkan ada banyak musuh yang harus ditaklukkan oleh bangsa Israel saat itu. Bilangan 13 ayat 28, maaf, saudara, biasanya saya nggak pernah pakai ayat-ayat yang lebih dari 2 ayat, tapi hari ini saya banyak sekali mengupas karena banyak hubungannya, saudara, ya, terutama di perjanjian lama. Dikatakan Bilangan 13 ayat 28, bangsa yang diam di situ, ya, di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar, dan orang-orang yang tinggal di sana memiliki perawakan tinggi-tinggi seperti raksasa. Ya, ini ketika Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai, ya, tanah Kanaan tersebut, ya. Ada 10 pengintai yang mengatakan negatif, tapi yang 2 mengatakan yang positif.
Ya, saya dikatakan minggu kemarin atau minggu yang seberapa saya sudah lupa, dikatakan bahwa ucapan mulutmu itu menentukan kehidupanmu. Ya, ini demikian juga pengintai 10 pengintai tadi memberitakan hal-hal yang buruk. Mungkin memang keadaannya memang di situ orang-orangnya gede-gede sekali, memang betul saudara. Tetapi 2 pengintai ini saudara melaporkan kepada Musa, kita punya Allah yang luar biasa, ya kita menguatkan iman kita. Dia ngomong yang baik-baik saja, tidak melihat raksasanya, tidak melihat orang yang gede-gedenya, tapi dia melihat lebih jauh tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Itulah saudara, orang 2 pengintai tersebut fokus kepada janji Allah, yaitu tanah Kanaan. Oleh karena itu pada waktu menempuh perjalanan saudara menuju tanah perjanjian, banyak di antara umat Israel yang tidak tahan ujian, ya, tidak tahan tantangan yang ada. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, ya bahkan setiap hari Allah memelihara mereka dengan makanan mana yang tidak bersusah-susah mencari, makan sambelengeri saudara. Bahkan burung-burung puyuh digerakkan Tuhan makan daging. Kalau saudara hitung-hitung berapa ton gratis makan daging saudara. Tapi tetap bangsa Israel tetap seringkali bersungut-sungut kalau menghadapi ujian sedikit saja. Wes enak balik aja di Mesir, wes Musa ngapain kamu harus bawa aku untuk binasa? Itulah saudara sifat-sifat Israel yang mungkin hari-hari ini saudara dan saya yang menjumpai dalam kehidupan saudara dan saya sendiri, ya. Seringkali untuk menghadapi corona ini saudara, COVID-19, banyak yang mengeluh dan sebagainya. Stop, jangan, tetap pandang janji Allah. Allah telah melindungi saudara dan saya. Yakin dan percaya semua pandemi ini boleh berjalan, tapi saudara dapat perlindungan Allah. Itu seperti 2 pengintai saudara. Jangan bersungut-sungut. Bahkan tragisnya ada yang berani sudah menyalahkan Tuhan, dan akhirnya sebagian dari mereka gagal total di tengah jalan, ya, tidak bisa menikmati tanah perjanjian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya bukan hanya bangsa Israel saja yang harus melewati perjalanan yang penuh liku-liku, penuhnya ujian dan sebagainya untuk mencapai tanah perjanjian. Kita pun terkadang diizinkan Tuhan untuk melewati jalan-jalan yang tidak rata. Mungkin banyak jeglongan, jeglongan saudara, kerowakan-kerowakan itu yang membuat saudara bisa terjatuh. Ya, ada banyak kelokan-kelokannya. Ya, saat ini saudara lagi pandemi, ya apa istilahnya seneng-senengnya, ya naik sepeda gunung. Saya teringat kurang lebih ya 12 sampai 14 tahun yang lalu itu belum ada pandemi corona, itu mereka semua orang giat-giat naik sepeda. Bahkan saya sering kali naik gunung dengan sepeda ontel itu tadi, sepeda gunung. Saya sering melewati daerah Makadam, gonjalan. Ya memang sakit saudara, namanya gonjalan. Demikian juga dalam hidup, ketika saudara melewati jalan hidup saudara tidak rata, menyakitkan, berkelok-kelok, melewati bukit, kesel dan sebagainya, harus naik gunung, turun lembah, takut kepelecuk, takut terjun dan sebagainya, ya bahkan jurang yang tajam dan curang, itu ada di depan saudara. Namun pemazmur berkata di dalam 130 ayat 1, dikatakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya tetap arahkan pandanganmu kepada Tuhan saudara, dan nantikanlah pertolongannya. Jangan pernah menyerah dan menjadi tawar hati, sebab kata Salomo dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, masa saat ini pandemi COVID-19 saudara tawar hati, kecillah kekuatanmu. Nah, itu firman Tuhan saudara. Oleh sebab itu COVID-19 ini jangan membuat saudara dan saya tawar hati, tetap pandang fokus kepada Yesus dan sanggup menolong saudara dan saya. Elia juga pernah mengalami pergumulan yang hebat, yang luar biasa di dalam setiap kehidupannya. Ia merasa melelah, ya merasa kesepian, merasa takut, nyaris frustasi. Namun Tuhan menolong dan menguatkan dia. Ya, saat ini saudara, saya tidak tahu apapun yang saudara alami.
Ya, seluruh bangsa di dunia ini, saudara, nggak dewean, saudara. Semua ngalami, bahkan negara-negara maju pun, ya, mereka semua lebih parah dari kita, saudara. Tetapi marilah, berita baiknya saat ini dikatakan, jangan tawar hati, jangan takut, jangan khawatir, percaya perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Mujizatnya tidak pernah surut, mujizatnya terus ada di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, sekali lagi berita baiknya saat ini, jangan bersungut-sungut. Daripada saudara ngomel, bersungut-sungut, duduk diam di bawah kaki Yesus, itu yang betul, saudara. Minta kekuatan, minta Roh Kudus menguatkan saudara, minta jaminan daripada Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik tidak pernah membiarkan dombanya hilang, tidak pernah membiarkan dombanya kelaparan. Itu gembala yang baik. Saya tersentak, saudara, ada sebuah gambaran yang ketika Yesus sedang mencari domba yang hilang. Ya, 99 dibiarkan, tapi satu yang tersesat di gunung yang terjang. Yesus tetap jalan meskipun taruhannya nyawa. Tebing-tebing yang curam mungkin membuat Yesus bisa terpeleset dan jatuh, tetapi Yesus tetap cari ya domba yang tersesat. Apalagi saudara dan saya saat ini, ya, saudara mengalami suatu hal yang tidak enak. Memang Tuhan tidak pernah berjanji jalan hidup orang yang percaya kepada Yesus selalu rata. Tidak, tetapi ada jaminan, janji selama saudara dan saya dekat kepada Yesus, duduk di bawah kaki Yesus, mujizat demi mujizat akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara amini firman Tuhan yang sangat pendek ini, saya yakin dan percaya memberkati saudara dan saya. Mari saudara, kita satukan hati kembali, biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini, Roh Kudus menjadikan rema setiap ayat demi ayat yang saudara dan saya sudah baca. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Bapa, yang hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, biarlah senantiasa Tuhan Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu oleh apapun, tetap Kau bekerja dan berbicara kepada setiap orang yang sudah mendengar warta firman Tuhan pada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena percaya Tuhan firman-Mu sudah memberkati kami semua. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, khususnya buat kekasih-kekasih kami yang saat ini mungkin mengalami ujian sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa Tuhan, turunkanlah belas kasihan-Mu, Kau jamah biru-biru menyembuhkan. Ada sahabat kami yang sakit pada saat itu Tuhan, tetapi di rumah sakit Tuhan, tolong tilik satu persatu Tuhan, dengan belas kasihan-Mu Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit apapun, sampai penyakit yang tidak ada obatnya, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakitku. Hamba-Mu juga berdoa buat para pemirsa dan semua orang-orang yang mendengar firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Mungkin keadaan mereka sulit ekonomi, Engkau Allah yang kaya. Turunkanlah berkat anugerah-Mu Tuhan. Engkau berikan kecukupan dan kemakmuran buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa dan sepakat seluruh hamba-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau stop, Kau berhentikan saat ini Tuhan COVID-19. Tidak ada yang meninggal lagi Tuhan. Semuanya sembuh. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau sudah mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan segala penyakit kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa buatku yang sudah bekerja sama dengan kami. Engkau Tuhan tolong apapun yang dikerjakan, Kau berkati berlimpah-limpah, dan apa yang dikerjakan buat berhasil dan beruntung. Sekali lagi ya Bapa, hamba-Mu berdoa, turunkan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapa, dari Engkau Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.